Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zunika Dinastisa dari kelas 1C Prodi S1 Ilmu Keperawatan NIM C1021141. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan 2 mengenai komunikasi esbar antara perawat dengan dokter. Sedikit saya jelaskan mengenai komunikasi esbar. Komunikasi esbar yaitu komunikasi efektif yang dilakukan oleh perawat dengan rekan sejawat atau dengan tenaga medis lainnya untuk menyampaikan informasi terkait kondisi pasien. Tujuan dilakukan komunikasi ini yaitu untuk menyampaikan informasi yang akurat dan penting terkait kondisi pasien saat ini dan juga perubahan-perubahan yang terjadi. Atau bisa juga untuk mengantisipasi apabila terjadinya perubahan tentang kondisi pasien kepada dokter atau pada rekan medis lainnya. Dalam komunikasi esbar itu sendiri terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu S, yang berarti situation. Dalam hal ini, perawat dapat menyampaikan situasi terkini terkait kondisi pasien, meliputi data dan identitas pasien, perkembangan terakhir pasien, serta diagnosa medisnya. Yang kedua yaitu B, yang berarti background. Dalam hal ini, perawat dapat menyampaikan latar belakang terkait kondisi pasien, seperti alasan mengapa pasien dapat masuk ke rumah sakit, terapi yang sudah diberikan, tindakan yang sudah dilakukan, atau bisa juga menjelaskan tentang perkembangan pasien. Kemudian yaitu A atau assessment. Dalam hal ini perawat dapat menyampaikan hasil pengkajian atau analisis terkait kondisi pasien. Kemudian yang terakhir yaitu R, yang berarti recommendation. Dalam hal ini perawat dapat menyampaikan saran atau rekomendasi dari dokter penanggung jawab pasien sesuai dengan data atau situasi yang telah disampaikan dalam komunikasi sebelumnya. Baik, demikian sedikit penjelasan dari komunikasi esbar. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perawat Zunika dari Bangsal Penyakit Dalam. Oh iya, ada yang bisa saya bantu Mbak? Hari ini saya akan menyampaikan terkait kondisi pasien Nyonya Ajeng. Saat ini pasien ada di Bangsal dengan kondisi tekanan darahnya 150/80 mm Hg, nadi 120 kali per menit, kemudian nafasnya 40 kali per menit. Ada bunyi nafas ronhi. Kemudian hasil lab terbaru menunjukkan Hb-nya 9 mm per dl. Oke, boleh saya tahu diagnosa medisnya? Ya baik, kondisi Nyonya Ajeng masuk rumah sakit pada tanggal 1 April 2020. Pasien masuk IGD dengan kondisi asites dan edema pada kaki. Pasien mengatakan sudah mengalami gagal ginjal ini selama 3 tahun dok. Kemudian sudah rutin melakukan cuci darah, tapi pada tanggal 1 tersebut pasien merasakan tidak nyaman pada badan, sehingga memutuskan untuk ke rumah sakit. Di IGD pasien sudah diposisikan semi-fowler, kemudian sudah terpasang kateter, diberikan oksigen sebanyak 3 liter per menit, kemudian sudah dilakukan observasi dok selama 15 menit. Di IGD didapatkan pemeriksaan hasil SaO2-nya 88%, kemudian tekanan darahnya 130/100, respirasinya 28 kali per menit, nadinya 110 kali per menit. Pada 1 jam kemudian pasien baru dibawa ke Bangsal pada ruang perawatan, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter DPJP-nya. Pasien didiagnosa medis gagal ginjal kronik dok. Di sini sudah ada tindakan pengobatan yang didapat, yaitu injeksi lasik 3x1, ampul, dan IV untuk memantau urin output sebagai indikator dari ketidakseimbangan cairan elektrolitnya dok. Baik, apakah sudah ada pengkajian atau analisis dari perawat Mbak? Baik, analisa dari perawat itu pasien mengalami gangguan pola nafas dan ketidakseimbangan cairan lebih dari kebutuhan tubuh dokter. Di sini kami menyarankan kalau kondisi pasien tersebut apakah harus diganti dengan oksigen NKM dok. Kemudian jika iya, apakah kami perlu meningkatkan diuretik? Oke, baik Mbak.
Saran saya, pasien diberikan oksigen non-rebreathing mask 8 liter per menit. Kemudian selanjutnya diberikan ekstrak klasik ya, 2 ampul, tatap observasi pernafasan dan tekanan darah. Dan yang terakhir, monitor selalu pengeluaran urin. Baik, terima kasih dokter, sudah saya catat. Terima kasih atas rekomendasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.